Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Karuniawati. Saya perwakilan dari kelompok 207. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari program kerja kami, yaitu Laluna atau Let's Learn About Nature. Di table of contents ada 4 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama yaitu sedikit pengertian tentang forest atau hutan. Yang kedua yaitu hutan wisata atau forest tourism. Yang ketiga 10 words or term about nature. Dan yang keempat frequently question and answer in tourism object. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu sedikit pengertian tentang hutan atau forest dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu according to dictionary, forest is an large area which covered with trees and plants, usually larger than a wood or the trees and plants themselves. It's based on Cambridge Dictionary. Nah, dalam bahasa Indonesia itu forest artinya hutan. Pengertian hutan sendiri suatu kesatuan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh macam pepohonan dan tak dapat dipisah antara satu dengan yang lainnya. Itu pengertian menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan. Nah, kesatuan di sini itu maksudnya kan itu kan bermacam-macam pohon. Jadi kayak membentuk ekosistem dan ekosistem itu pasti saling bergantungan satu sama lain. Jadi kalau satu rusak, maka seluruh ekosistem juga akan terganggu. Lalu kita pindah ke poin nomor 2 atau pembahasan nomor 2, yaitu tentang hutan wisata atau forest tourism. Nah, hutan wisata itu memiliki pengertian hutan yang dibudidayakan sebagai objek wisata suatu daerah. Biasanya daerah wisata ini memiliki pemandangan yang indah dan beberapa aspek yang bisa menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, contoh dari hutan wisata ini salah satunya adalah hutan pinus nongko ijo yang terletak di Desa Kare itu sendiri. Nah, ini ada beberapa foto hutan pinus nongko ijo yang saya dapatkan via internet. Seperti yang bisa dilihat, ini di sebelah kiri pemandangannya hutan pinus yang sangat hijau, jadi bisa jadi pemandangan hutan yang hijau, sinar matahari yang cukup, itu bisa menarik perhatian wisatawan untuk datang karena mereka tertarik untuk mendapatkan udara yang bersih, yang sejuk, lalu mungkin ada tempat foto dan sebagainya. Lalu karena hutan pinus nongko ijo ini sudah menjadi hutan wisata, jadi ini sangat family friendly atau selain family friendly juga bisa kita gunakan untuk berwisata bersama teman maupun pasangan. Seperti itu. Lalu kita pindah ke poin nomor 3, yaitu 10 words or term about nature. Nah, ini lebih ke kata yang bisa dipelajari bapak atau ibu atau mungkin anak-anak kalau mau belajar tentang alam, itu bisa
diperkenalkan dengan kata-kata berikut ini. Yang pertama yaitu forest, yang artinya hutan. Yang kedua woods atau kayu. Yang ketiga pine tree atau pohon pinus. Yang keempat tree yaitu pohon. Diingat ya, tree pohon, bukan tree yang satunya. Kalau tree satunya itu angka. Yang kelima soil yaitu tanah. Lalu yang keenam ada animal atau hewan. Yang ketujuh itu water atau air. Yang kedelapan itu road atau jalan. Yang kesembilan itu nature, alam, yang seperti yang saya bilang tadi. Yang ke-10 itu habitat, yang artinya sama saja habitat. Habitat itu tempat tinggal. Tempat tinggal hewan atau makhluk hidup yang membentuk satu kesatuan di suatu tempat, itu namanya habitat. Kalau jumlahnya yang banyak itu namanya populasi. Lalu kita pindah ke poin nomor 4 yaitu frequently question answer in tourism object. Nah, karena Nongko Ijo sendiri itu merupakan hutan wisata, dan kalau tidak salah Mas Nanda, ketika saya bertanya apakah sudah ada turis mancanegara yang datang ke Nongko Ijo, Mas Nanda bilang ada, kebanyakan dari Prancis dan Swiss. Nah, mereka kan pasti pakai bahasa Inggris nggih. Ada beberapa yang pakai bahasa Inggris, ada juga yang mungkin bisa bahasa Indonesia. Nah, frequently question and answer ini itu berisi beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan turis ketika mereka pergi ke hutan wisata, dan mungkin bapak atau ibu pengelola atau bahkan warga kalau nggak sengaja bertemu turis terus mereka bertanya, setelah melihat ini mungkin bisa dicoba untuk bicara pelan-pelan saja, tidak usah memperhatikan grammar. Yang penting biasanya mereka paham asal pengucapannya itu jelas. Langsung saja ya, kita mulai. Yang pertama, where is the locat? Where is the locat? Di mana tempat loket? Nah, nanti jawabannya it's near of the entrance. It's near of the entrance. Ada di dekat pintu masuk. Ini jawaban kalau ada turis yang menanyakan di mana tempat bisa beli tiket. Lalu yang kedua, how much the ticket cost? How much the ticket cost? Atau berapa harga tiket. Jadi kalau ada turis asing yang bertanya harga tiket, jawabannya it is 500 rupiah per person. Atau bisa langsung saja bapak atau ibu bilang 500 rupiah, yang artinya harga tiket 5.000 per orang. Lalu yang ketiga, kalau kata Mas Nanda, ketika saya bertanya pertanyaan apa yang sering ditanyakan turis, biasanya tanyanya kenapa hutan pinus Nongko Ijo itu namanya Nongko Ijo, padahal itu kan hutan pinus yang mana pasti banyak pohon pinus di sana dan tidak ada pohon nangka atau buah nangka ijo. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, why this place called Nongko Ijo? Why this place called Nongko Ijo? Atau artinya kenapa tempat ini disebut Nongko Ijo? Bisa dijawab, because when we want to plant pine tree, there is a big Nongko Ijo
atau dalam bahasa Inggris itu namanya green jackfruit. Green itu hijau atau hijau, jackfruit itu nangka atau nongko. Jadi, that the reason why this place called nongko ijo. Nah, saya ulangi nggih, because when we want to plant pine tree, there is a big nongko ijo tree atau green jackfruit tree. Sekali lagi, green itu hijau, jackfruit itu nangka. That's the reason why this place called nongko ijo. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dijawab karena saat menanam pohon pinus ada pohon nongko ijo besar. Itu alasan kenapa tempat ini disebut sebagai nongko ijo. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu where is the bathroom? Bathroom dengan bedroom berbeda nggih. Kalau bedroom BED itu kamar. Kalau BATH itu kamar mandi. Jadi kalau ada yang bertanya where is the bathroom? Itu berarti bertanya di mana kamar mandi atau toilet. Nah, Bapak, Ibu bisa menjawab sesuai dengan tempat yang ada di sana. Posisi toilet di nongko ijo itu sendiri di mana? Misal kalau ada di samping kanan atau kiri suatu tempat, bisa dijawab on right or left side. On right or left side. Right itu kanan, left itu kiri. Nah, misal ada di samping kanan playground atau taman bermain. Nanti dijawab saja on right side of the playground. Atau kalau di samping kiri jawabnya on left side of the playground. Itu nanti artinya ada di samping kanan playground atau di samping kiri playground atau taman bermain. Nah, kalau misalkan arahnya lurus lalu ada yang belok, bisa dijawab go straight and turn right or left. Go straight and turn right or left. Nah, straight itu lurus, turn itu belok. Nah, jadi kalau lurus bilang aja ditambahi go straight, jangan straight. Kalau langsung straight nanti itu mereka mungkin mudengnya ke rambut yang lurus, bukan jalan yang lurus. Jadi jangan lupa ditambahi go straight. Turn itu belok, right tadi itu kanan, left itu kiri. Itu nggih. Lalu biasanya kalau ada turis yang tanya ke guide-nya atau warga, mungkin dia tidak tahu jalan, biasanya nanyanya how we can go to nongko ijo. How we can go to nongko ijo. Atau bagaimana kita bisa pergi ke nongko ijo. Nah, Bapak atau Ibu bisa menjawab, you can go there by motorcycle, car, or public transportation like bus or train. Nah, kalau susah, bisa langsung saja, you can go by motorcycle, car, bus, or train. Yang artinya kamu bisa pergi dengan motor, mobil, atau kendaraan umum seperti bus atau kereta. Motorcycle itu motor, car itu mobil, bus itu bus, train itu kereta. Selanjutnya biasanya juga menanyakan di mana tempat makan atau pujasera.
Pertanyaannya biasanya where is the food corner? Di mana Pujaserah terdekat? Where is the food corner? Jawabannya sebenarnya bisa sama seperti tadi pas ditanya di mana letak toilet. Mungkin ada di mana, di sisi kiri, di sisi kanan, atau di mana. Tapi kalau nggak tahu, mungkin bapak atau ibu bisa memberikan jawaban. You can find the food corner around the forest. Many people open cafe or restaurant there. Atau langsung saja, you can find the food corner around in the forest. Many cafe or restaurant there. Yang artinya kamu bisa menemukan Pujaserah di sekitar hutan. Terlalu banyak orang membuka warung di sana. Food corner itu Pujaserah. Atau mungkin tempat orang jualan atau mungkin bazar makanan gitu. Lalu yang ke berapa ini tadi saya lupa, yaitu where is the nearest railway station? Where is the nearest railway station? Atau di mana stasiun terdekat? Ini biasanya kalau mereka nggak tahu jalan, terus mereka pengen pulang, dan lagi tidak ada guide atau tidak ada orang yang nganter, biasanya mereka tanyanya where is the nearest railway station. Railway station itu stasiun. Nah, bapak atau ibu bisa menjawab it is around blah 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 kilometer from here. Nah, titik-titik ini itu bisa diisi kira-kira jaraknya berapa dari Nongko Ijo. Misal kalau 1 kilo dijawabnya 1 kilometer. Kalau misal 5 kilo dijawabnya 5 meters. 5 kilometers. Kalau misal 10 bilangnya 10 kilometers. Tergantung jaraknya saja. Kalau misal dekat pakai satuan meter ya jawab saja. Kalau misal 100 ya 100. Kalau misal 200 ya 200. Seperti itu. Nah, itu materi Laluna yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu pengelola Nongko Ijo. Mungkin tolong kalau bisa dipelajarin ya, diingat-ingat supaya nanti kalau ada turis asing mungkin bisa dipraktekkan. Nah, atau kalau mau ngajari anak-anak juga bisa pakai yang tadi saya jelaskan, yang 10 kata atau istilah untuk mengenal alam itu. Dan saya berharap semoga Nongko Ijo terus berkembang, dan nanti setelah pandemi mungkin lebih banyak turis asing yang datang ke sana. Jadi Bapak Ibu bisa sekalian praktek, dan semoga yang saya bantu tidak dilupakan. Semoga bisa belajar. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.